Ohayo Mina, konnichiwa. Di video ini kita akan membahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya, tapi berdasarkan web novelnya. Dan buat yang baru hadir di channel ini, saya saranin buat kalian cek video gua yang lain di channel ini, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan agar kedepannya gua lebih semangat lagi buat kontennya, kalian bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, tombol subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar kedepannya kalian ngedapetin notif video baru dari channel ini. Dan gak usah lama-lama, kita gas langsung ke videonya. Tutup pintu dan kunci kamar, and action. Dan kembali setelah Seiichi diperingati Dewa Ular Putih, mereka berhadapan dengan monster berlevel di atas 700. Seiichi yang ingin ikut bergabung dalam pertarungan, ditolak oleh Louis dan yang lainnya, karena mereka masih ngerasa belum butuh bantuan Seiichi. Saria dan Altria menghadapi monster belalang sembah Crazy Mantis, berlevel 711, Altria yang bertugas mengalihkan pandangan, dan Saria mengakhiri dengan pukulannya. Di sisi Olga dan Lulune, menghadapi monster Tyran Horse, dengan level 802, Lulune menyerang, dengan menggunakan tendangan pada benda sekitar, dan Olga mengiringi dengan kunainya. Sedangkan di sisi Louis dan Lutia, melawan monster Evil Snake berlevel 900, Lutia menangkap dan membakar monster menggunakan tangan Raja Iblisnya, sedangkan Louis, menggunakan laser airnya. Dan semua level mereka meningkat pesat, sehingga memicu gelar mereka, menjadi seorang Tenseiden. Nah kalau kalian bertanya Tenseiden itu apa, jawabannya sangat simpel, coba tanya aja sama Seiichi, karena gua nggak tahu artinya. Dan mereka ngelanjutin penjelajahan, tapi di sini Olga berhenti, dan mengatakan kalau dinding di sebelahnya bisa dihancurkan. Olga langsung ngelempar kunainya. Dan benar dinding itu runtuh, di dalamnya ada peti harta karun. Olga juga mengatakan kalau itu aman, karena Olga nggak mendeteksi adanya sebuah jebakan. Altria yang mendengar ucapan Olga bertanya, apakah dia bisa mendeteksi jebakan, dan Olga menjawab kalau memang dia bisa, karena sudah dilatih keterampilan membunuh ini di kerajaan Kaiser. Altria meminta maaf kepada Olga, karena udah ngingetin Olga sama masa lalunya, dan Olga juga nggak apa-apa dengan senyumnya, dan Seiichi langsung mengelus kepala Olga, dan Gue langsung ngambil minum karena haus. Lalu mereka langsung membuka peti itu, dan yang ada di dalamnya, adalah senjata langkah kunai tingkat legendaris, yang berfungsi sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah senjata ini, bisa menimbulkan debuff kelumpuhan, racun, dan bisa bertambah jumlahnya saat dilempar. Uniknya lagi senjata ini bisa menghilang, dan kembali tanpa dipungut. Di sini gua cuma mau bilang bagi para penggemar isekai, jangan langsung ngambil kesimpulan MC terlalu overpower, karena yang nggak terlalu overpower itu hanya film Ikatan Cinta. Sebelum MC anime menjadi terlalu kuat, pasti mereka pernah mengalami hal buruk, maka jadilah pendengar yang baik, fahami alurnya, dan nikmati animenya. Kembali ke alurnya, Seiichi mengambil kunai itu, dan memberikannya kepada Olga. Olga melihat Saria dan yang lainnya tersenyum kepadanya, dan Olga menerima kunai itu. Nah di sini, Lutia, Lulune, dan Saria, juga ingin mendapatkan item untuk perlengkapan bertarung mereka, lalu mereka pun bergegas untuk mencarinya sambil menjelajahi dungeon. Dan mereka bertemu monster ular bermata biru, Python Super level 855, Olga menggunakan jurus barunya yang bernama, Penjara Penderitaan. Serangan Olga membentuk gerombolan kunai, yang mengarah ke ular Python tersebut. Meski awalnya ular ini menghindarinya dengan menembak sihir, tapi karena jumlah kunai Olga terus bertambah, kunai itu pun membanjiri tubuh Python, dan ular ini berubah menjadi batu. Seiichi sempat mengira kalau ular ini udah mati, meski nggak menjadi partikel cahaya, tapi di sini Altria melompat dan membelahnya sehingga hancur, bersih bening, seperti tanpa kaca, celing. Item drop kembali muncul, setelah ular menjadi partikel dan menghilang, dan isinya adalah sebuah kalung berliontin batu merah, yang fungsinya mengurangi jumlah mana dalam sihir. Seiichi memberikannya kepada Lutia, meski awalnya Lutia ragu karena nggak ikut bertarung, tapi ngelihat yang lain tampak senang, Lutia menerima kalung itu. Mereka melanjutkan menyusuri dungeon, sampai mereka tiba di wilayah luas, dan di depan mereka ada gerbang lagi, lalu mereka menggumam palingan bos ular lagi. Tepat seperti yang mereka pikirkan, monster ular muncul dengan sisiknya yang berwarna biru metalik, lalu mengatakan kalau dirinya itu adalah ular. Seiichi melihat kembali dengan benar-benar dari ujung ekor, sampai ke bagian tubuhnya, dan ternyata,
Seiichi berteriak, "Woi Elu nggak salah ngomong ular kan, tubuh Elu gorila anjir." Ular ini mengeluarkan pusaran hitam, dan muncul pasukan ular dari pusaran itu, sementara Altria dan yang lain bertarung, Seiichi melakukan skill Advanced Appraisal, dan mendapati level 1800, dari spesies ular anakong. Ingat ya, anakong bukan anaconda. Sementara Seiichi fokus oleh hasil penilaiannya, anakong ini memanggil Seiichi dengan wajah tersipu malu dan berkata, "Kamu terlihat hebat, jadilah milikku." Seiichi miringin kepalanya, Altria dan Lulune langsung memberikan serangan kepada anakong. Dengan satu tangan anakong ini, menahan tendangan dan kapak mereka, lalu ngelempar mereka. Anakong berniat melakukan upacara nikahnya dengan Seiichi, tapi ya tentu aja di sini Seiichi nolak, tapi tubuh Seiichi tuh udah ketangkep sama anakong. Tiba-tiba Saria melompat dan memukul ke arah anakong, dan anakong dapat menahannya, lalu memberi serangan balasan kepada Saria. Saria juga dapat menahan serangan anakong, dan anakong berkata, "Siapa kamu?" Lalu Saria ngejawab, "Aku adalah istri Seiichi." Dan di sini Seiichi tuh mikir, emang bangga kalau jadi rebutan wanita, tapi kenapa yang ngerebutin gua dari spesies gorila gini woi? Dan udah pasti gua ngejawab nggak tahu, coba kita bertanya pada rumput, yang bergoyang. Dan di sini anakong berhasil memukul wajah Saria, Seiichi yang mau ngebantu Saria tapi ditolak, dan dilarang untuk ikut campur urusan wanita. Altria dan yang lain, mendengar kata-kata Saria barusan langsung menyoraki mereka berdua, dan dari pertarungan mereka beralih menjadi penonton. Lalu pukulan mereka pun saling berbenturan, dan gelombang kejut yang dihasilkan mereka, membuat keadaan sekitar acak adut. Mereka berdua menjaga jarak dengan kondisi nafas yang kelelahan, berniat membuat pukulan terakhir mereka sebagai penentunya. Anakong tertawa keras melihat titik kemenangannya. Lalu Anakong mendaratkan pukulan keras di perut Saria, kali ini Anakong benar-benar menang, dan akan mengambil Seiichi dari Saria, tapi hanya pikiran Anakong. Di luar dugaan, Saria tiba-tiba berkata nggak akan ngasih Seiichi, dan Saria memberi pukulan telak overcut ke wajah Anakong. Anakong roboh di tanah dan Sarialah yang keluar menjadi pemenang. Seiichi langsung bergegas dan menyembuhkan Saria, lalu melihat Anakong yang menyeret tubuhnya mendekat membuat Seiichi waspada, tapi Anakong ngomong udah nerima kekalahannya. Dan Anakong memberi sarung tangannya yang berwarna biru mencorak kepada Saria, itu adalah senjata kelas fantasi yang bisa membatalkan semua kondisi abnormal, baik serangan defense ataupun attack akan bertambah seiring dengan rasa bangga pemiliknya. Singkat cerita mereka saling berbicara dan mulai merasa dekat, tapi tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan kalau kamu nggak berguna. Seiichi dan yang lain mencari asal suara itu, dan tiba-tiba Anakong berteriak kesakitan sambil megangin dadanya. Dan terlihat sepasang mata di dekat dinding gerbang, yang mengatakan kalau Anakong pada dasarnya adalah buatannya, dan via terikat oleh dungeon ini, karena udah nggak butuh sama Anakong, sepasang mata ini mencoba untuk meledakkannya. Altria dan yang lain mencoba melancarkan serangan ke arah mata itu, tapi dia menghilang sebelum serangan mengenainya, dan di sisi Saria panik saat melihat Anakong kesakitan. Lalu Seiichi dengan spontan menggunakan sihir Lincoln, untuk membebaskan Anakong dari keterikatan dungeon ini. Anakong berterima kasih kepada Seiichi. Dan Seiichi mengatakan, membebaskannya bukan berarti menerima lamaranmu, jadi pergilah keluar, kau sudah bebas, carilah pria yang kau anggap pantas di luar sana. Tapi masalahnya di sini Anakong merasa sulit karena dengan bentuknya saat ini, dan Seiichi memberinya satu buah evolusi lalu menjelaskan semuanya kepada Anakong, tentang efek dari buah itu. Lalu Anakong mengatakan jika suatu hari nanti, dia akan membuat Seiichi meleleh melihat keindahannya dalam bentuk yang baru. Dan Seiichi juga ngelepasin keterikatan pengikut Anakong dari dungeon, supaya mereka bisa menemani Anakong di luar sana, lalu Seiichi dan yang lainnya melanjutkan penjelajahan mereka. Dan mereka sampai di sebuah ruangan, yang dimana di tengah ruangan itu, terlihat sosok yang dirantai dengan salib, dan pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup sendiri. Dan Seiichi ngelihat sosok berambut ular hijau dengan mata tertutup, dan Seiichi berkata, "Medusa." Lalu Altria menanyakan apa itu yang kau maksud Medusa. Seiichi menjelaskan kalau Medusa itu adalah cerita mitologi di dunianya. Sosok Medusa ini terus berkata jangan mendekat, Seiichi dan yang lain gak peduli, dan mencoba mendekatinya. Lalu tiba-tiba sepasang mata yang harusnya tetap tertutup kini terbuka, saat mata itu menatap arah Seiichi dan yang lainnya, tiba-tiba mata biru itu mengeluarkan laser yang luruh ke arahnya. Seiichi dan yang lain menghindari laser itu, dan hasil akhirnya mereka ngelihat pintu baja besar di belakang mereka menjadi batu.
Lalu terdengar suara lagi, yang menyuruh anak terkutuk ini untuk segera menghancurkan Seichi. Seketika anak terkutuk berwujud Medusa ini berteriak, lalu rantai dan salib yang mengikatnya hancur dalam sekejap, tapi Medusa ini menahan matanya sambil megangin agar nggak kebuka. Tapi kemudian suara Dungeon mengeluarkan asap hitam mengelilingi Medusa, dan Medusa yang mencoba agar nggak dikuasai sama kegelapan kalah, tubuhnya pun diambil alih oleh energi kebencian. Medusa terus mengeluarkan laser birunya kepada Seichi dan yang lain, dan mereka menghindarinya sambil menyerang dinding, untuk mencari keberadaan suara itu. Seichi dan Saria mungkin memiliki pertahanan, untuk menghadapi kondisi abnormal, sehingga ngebuat laser batu itu nggak berfungsi pada mereka, tapi Seichi terus menghindarinya karena untuk menjaga kewarasannya. Suara itu terus mengoceh tentang anak yang menyedihkan, dan Seichi yang udah benar-benar ngerasa kesel sama suara itu, menggunakan sihir pembebasan Lincoln kepada Medusa, dan membuatnya pingsan, lalu meletakkannya di lantai. Bukan hanya suara Dungeon, tapi Altria dan yang lain juga terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Seichi. Seichi marah dan menyuruh suara Dungeon itu untuk segera menunjukkan wujudnya. Tapi kemudian suara Dungeon itu menghilang lalu pergi, dan Seichi berteriak, "Woi sialan, jangan kabur lu." Lalu Seichi bertanya apakah semua Dungeon seperti ini. Lutia dan Louis menjawab kalau mereka ngerasa ada yang aneh, baru kali ini mereka ngeliat Dungeon memiliki ego. Gak lama kemudian gadis Medusa itu terbangun, dan Seichi bertanya apakah dia baik-baik saja, gadis itu menjawab kalau dia tak apa-apa. Tapi gadis Medusa ini tak mau membuka matanya, karena takut nanti bakalan ngerubah mereka semua menjadi batu. Altria mendekat dan bertanya siapa namanya. Awalnya dia tuh nggak mau bicara, sampai Saria ngomong kalau ini permintaan Dewa Ular untuk membebaskannya. Dia adalah Zola Mergon, terlahir dari suku ras naga, tapi saat kelahirannya dia mengubah orang tuanya menjadi batu, sehingga penduduk menyebutnya anak terkutuk dan menyegelnya. Olga memeluk Zola dan berkata kalau tidak harus berpikir seperti itu. Zola mengatakan kalau Olga dapat berbicara begitu karena dia nggak merasakan apa yang dirasain Zola. Tapi Olga ngomong kalau ditahu seperti apa perasaan itu. Olga juga cerita dirinya yang dibuang orang tuanya, karena terlahir menjadi kucing hitam, lalu Zola pun menangis di pelukan Olga. Altria meminta Seichi untuk melakukan sesuatu, seperti yang udah dilakuin Seichi pada Altria, yang gua maksud ini kutukan ya bukan ciuman. Tapi Seichi di sini sebenarnya udah ngelakuin Advanced Appraisal dan nggak nemuin kalau itu adalah kutukan, sebaliknya itu murni karena kondisi fisiknya dari lahir. Tiba-tiba Lutia menatap mata Zola dengan serius, lalu mengatakan ada yang aneh dengan mana yang berkumpul di matanya, mana itu terlalu besar sehingga meluap keluar juga wadahnya terbuka. Dengan penjelasan ini Seichi mulai mikir cara lain, cara yang bisa menekan mananya tapi tidak menahan kapasitas mananya. Artinya Seichi butuh sesuatu seperti kacamata atau Google, yang nggak menghalangi pandangannya, lalu Seichi mengingat sebuah item. Dan Seichi mengatakan kepada Saria dan yang lain, kalau dia sudah mendapatkan satu cara, tapi Seichi minta waktu buat ngambil item itu. Lalu Saria bertanya kau mau kemana? Seichi ngejawab aku akan ke akademi mengambil item itu. Altria kembali berkata bagaimana caranya, bukankah suara Dungeon itu bilang kalau kita sekarang dikurung dalam dirinya. Dan Seichi ngomong kalau kau benar, kita sedang terkurung jadi aku akan segera kembali. Dan Seichi ngulangin lagi kata-katanya yang bilang, kita sedang terkurung. Tapi bodoh amatlah, gue kan punya skill teleportasi, jadi gue bisa bebas kemanapun yang gue mau, ya udah bae gue pergi dulu ya. Dan kira-kira seperti itulah yang diucapin oleh Seichi, dan Seichi pun kembali ke akademi untuk mengambil itemnya, dan Beatrice bertanya kenapa Seichi kembali, dan ya udah pasti kalau ceritanya bersambung. Nah jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya, jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。